Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk guru besar Gus Idris dan para santri-santri yang ada di pondok. Ya, kita hari ini akan membahas Goni ya teman-teman. Goni disebut orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini di pondok ya teman-teman. Nah, ini terkait dengan tafsir dan dosa murko ya dan lain-lainnya. Dan ini saya akan membacakan pandangan dari teman-teman yang sudah berkomentar di kolom videonya Gus Idris ya teman-teman. Ya, kita langsung aja ya. Ini katanya ya teman-teman, ini Goni ini ya, si Goni ini dari dulu itu emang suka berkhianat ya. Jangan percaya sama Goni, sama Mbah itu ya. Mungkin Mbah Doso Murko ini kata Mbak Puji sendiri. Ya, kemudian di sini ada pandangan bahwasanya Umi ya, Umi ini terlalu percaya banget ya. Apa yang dikatakan sama Goni ini dibilangnya Umi ini cepat percaya, padahal harusnya jangan seperti itu Umi ya. Karena ini Goni ini dikenal sebagai pengkhianat yang susah untuk dipercaya, bahkan jangan dipercaya kalau perlu gitu ya. Ini katanya juga ya, Goni adalah temen ya, bertemanan, bahkan teman dekat sama pengkhianat yang namanya tafsir. Apa iya ya gitu ya. Terus Goni juga dituduh sebagai sosok yang bukan hanya berteman atau bersekongkol dengan tafsir, tapi juga bersekongkol dengan dukun. Nah, ini ada pandangan juga yang mengatakan Goni ini sebetulnya berteman tapi iri juga sama sosok tafsir, karena dinilainya si tafsir ini jadi sakti gitu, bahkan bisa berbuat suka-suka. Jadi dia iri dan mau menyaingi sosok tafsir. Begitu teman-teman. Nah, ada juga pandangan netizen yang menyebut bahwa tujuan tafsir ini teman-teman ya, tafsir ataupun Mas tafsir dulu ya, tujuan tafsir ini ingin sekali mencelakai atau bahkan menghilangkan nyawa baik itu Gus Idris dan Mas Raditana. Seperti yang sudah kita lihat bersama-sama, Mas tafsir itu melukai Mas Raditana dengan senjata tajam, sampai dengan hari ini beliau masih terluka. Itu ya tafsir ya. Nah, ini ada janji juga ya yang dikatakan sama teman-teman kita ya. Goni itu sudah berjanji sama mbaknya akan memberikan tasbih 9 wali, dan tafsir sudah mencuri tasbih saat Sujiwo ya, Habib, Gus, Adam, Ryan dan ustadznya ya. Jadi tasbih ini nampaknya udah dikembalikan ya teman-teman, udah ada di tangan Gus Idris kalau nggak salah. Jadi memang apapun yang ada di pondok yang dikatakan mampu untuk menghalau segala serangan-serangan dari orang-orang yang sengaja berbuat kejahatan, ini semua dicari sama tafsir ini. Jadi tafsir ini memiliki ilmu dari Gus Idris pada saat di pondok, kemudian dia bisa mengelabui itu semua dan mencoba untuk mengambilnya gitu loh. Jadi ini tafsir ini sangat berbahaya. Begitupun juga Goni. Makanya bagusnya dua-dua itu wes diusir aja lah. Udah diusir aja seharusnya dari pondok, biar nggak jadi malapetaka yang sangat-sangat makin ruwet ya teman-teman ya. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa Gus Idris sampai dengan saat ini masih mempertahankan sosok Goni ya di situ. Saya nggak tahu, dan memang mungkin masih dipercaya, mungkin masih ada pertimbangan khusus kenapa Goni masih ada di pondok gitu. Tapi harapan teman-teman sih ya, yang saya lihat, yang saya dengar, ini menginginkan Goni harus segera dikeluarkan dari pondok atau alias diusir ya. Tapi kita gak boleh gegabah juga, tentunya akan ada suatu hal yang mungkin dipertimbangkan ya oleh Umi ataupun Gus Idris ataupun teman-teman lainnya. Ya, meskipun sudah sangat jelas sosok Goni ini adalah sosok yang mungkin bisa jadi kong kali kongnya si tafsir, bisa jadi dia musuh dalam selimut yang ada di pondok gitu. Jadi dia nih ibaratnya informan yang selalu memberikan sesuatu hal yang bisa membuat rusaknya ya kekuatan dari yang ada di pondok itu sendiri ya. Nah, ini Goni jadi tafsir katanya. Ada pandangan netizen juga bilang Goni jadi tafsir.
Ya goni itu sebetulnya mungkin bisa digambarkan, ditafsirkan ya mirip-mirip dengan tafsir. Cuman dia kan masih berdalih dia ini adalah orangnya Gus Idris, orang yang masih memegang teguh saya ini adalah pendukung pembelanya, santrinya Gus Idris yang taat, padahal nggak seperti itu gitu ya teman-teman. Nah ini saya bacain dari Mbak siapa lagi? Dari Mbak Rizka ya. Ini saya bacain dulu. Udah nyata wanita seperti menyuruh dukun buat membunuh gurumu Goni Gus Idris. Dan di tempat siapa kamu berlindung selama ini Goni? Betapa hinanya hatimu gara-gara uang dan uang Goni. Takkah kau melindungi keluargamu di tim Gio yang udah memberi tempat tinggal yang jauh dari orang tuamu? Tak ada rasa terima kasih kamu itu Goni ya. Ini jadi pukulan ya dari Mbak siapa Mbak Rizka ya kepada Goni ya, bahwasannya selama ini kamu berlindung sama siapa? Selama ini kamu bertempat tinggal di mana? Ya banyak sekali jasa-jasa yang sudah diberikan oleh Gus Idris kepadamu, ilmu-ilmu yang sudah diberikan Gus Idris kepadamu, tapi kok kamu balasnya kayak gini? Kamu melakukan semuanya demi uang. Nauzubillah min dzalik. Tidak semuanya sesuatu itu diukur dengan uang. Ya. Jadi ini ada juga teman-teman yang menyarankan ya, karena sampai dengan saat ini Goni itu mencoba menutupi. Tapi ya Goni itu diminta untuk dihipnotis. Apakah hipnotis nanti itu bisa membuat si Goni ini menjadi jujur? Wallahu alam. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat Goni. Nah, ini terkait dengan Goni ya, teman-teman. Ini karena beliau suka mengelak-ngelak ya. Kemarin kita tahu sendiri ya bahwasanya ada Mas Mahesa yang karena kejujuran dipertanyakan dia untuk sumpah pocong. Apakah di sini ya selain ancaman untuk diusir dari pondok yang selama ini menampungnya, yang selama ini menjadi tempat tinggalnya, kan gitu. Apakah diperlukan juga untuk tafsir melakukan sumpah pocong seperti yang dilakukan oleh Bang Mahesa? Ya itu bisa saja ya. Karena memang kalau udah namanya ada duri dalam daging itu memang susah sekali untuk diketahui, untuk dicabut gitu ya. Ini memang kurang ajar ini si Goni ini memang. Nah ini ada dari Mbak Supri ya, kita sebut aja Mbak Supri. Katanya memang harus hati-hati sama si Goni. Identik sama si tafsir. Goni sudah berbuat zina sama tante-tante. Wah, tante-tante yang mana nih ya? Kemudian ini Goni sudah tidak bujang lagi. Oh ternyata Goni menjijikan juga. Semoga Gus segera mengetahui hal ini. Wah ini Mbak Supri tahunya dari mana ini Goni melakukan zina sama tante-tante? Kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi semoga ini bukan fitnah. Dan kalau benar semoga Gus Idris mengetahuinya dan bisa terbukti. Kalau terbukti berarti ini harus dihukum. Goni ini harus dihukum. Termasuk yang terberat adalah pengusiran. Kurang ajar kalau emang udah berzina sementara dia masih menjadi murid, sementara dia masih tinggal di pondok melakukan hal-hal seperti itu ya, ini sudah di luar batas. Semoga Goni cepat tobat ya, cepat menyadari segala kesalahannya. Dan pihak pondok juga kalau memang benar selama ini Goni telah melakukan banyak sekali dosa-dosa padahal dia masih santri, dia masih tinggal di pondok, maka dia harus dihukum seberat-beratnya, bahkan kalau bisa pengusiran dari pondok. Demikian teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar. Nanti saya apresiasi ya. Sampai sini dulu. Semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya, yang lagi sakit cepat dipulihkan ya kesehatannya, karena harta yang berharga adalah kesehatan. Sampai sini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.